Hai sahabatku, di balik gemerlap peradaban modern, tersembunyi sebuah ironi. Ketika kita bicara tentang demokrasi dan kebebasan, justru hanya segelintir elit super kaya yang menggenggam kekuasaan sejati. Dunia tampak terbuka dan adil, tetapi banyak bukti menunjukkan bahwa arah ekonomi, politik, bahkan informasi global dikendalikan oleh mereka yang duduk di puncak piramida kekayaan. Pertanyaannya, benarkah 1% orang terkaya di dunia memainkan peran utama dalam panggung kekuasaan global? Hal ini bukan sekadar teori konspirasi murahan, tapi sebuah hipotesis berbasis data dan laporan lembaga kredibel. Mari kita buka tabirnya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Konsentrasi kekayaan global, ketimpangan yang melonjak. Menurut Wealth and Quality Report tahun 2022, 1% orang terkaya dunia kini menguasai lebih dari 38% total kekayaan global. Sebagai perbandingan yang mencolok, 50% populasi termiskin hanya menguasai 2% dari kekayaan dunia. Hal ini bukan ketimpangan biasa. Ini adalah ketimpangan sistemik yang terus melebar sejak era neoliberalisme tahun 1980-an. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kekayaan para miliarder meningkat lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara itu, lebih dari 160 juta orang terjerumus dalam kemiskinan ekstrim. Hal ini menandakan bahwa sistem ekonomi global lebih berpihak pada akumulasi kekayaan daripada pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, peran miliarder dalam politik global. Uang membeli demokrasi. Data dari Center for Responsive Politics mengungkapkan bahwa lebih dari 60% dana kampanye dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2020 berasal dari para miliarder. Di Inggris, Boris Johnson menerima jutaan pound sterling dari Taipan Property untuk kampanyenya. Sistem demokrasi modern tampaknya tidak bisa dilepaskan dari uang besar. Lobby dan think tank menjadi alat bagi elit untuk membentuk kebijakan. The Koch brothers, misalnya, membiayai organisasi untuk melobi penghapusan regulasi dan pajak. Kebijakan yang lahir di ruang sidang parlemen sejatinya seringkali ditulis di ruang makan para konglomerat. Yang ketiga, monopoli media oleh elit global, mengendalikan pikiran lewat layar. Laporan dari Reporter Without Borders dan Media Ownership Monitor mencatat bahwa lebih dari 80% media utama di negara-negara besar dikendalikan oleh segelintir keluarga dan korporasi raksasa. Di Amerika Serikat, 5 perusahaan, Comcast, Disney, News Corp, Warner Bros. Discovery, dan Paramount menguasai 90% media. Artinya, narasi yang disampaikan kepada publik adalah hasil kurasi para pemilik modal. Berita bisa dimanipulasi, wacana bisa dikendalikan, dan skandal bisa disembunyikan. Dalam dunia modern, kekuatan tidak lagi hanya berada pada senjata, tetapi pada cerita yang dipercayai publik. Yang keempat, korporasi global dan perbudakan modern. Laporan ILO tahun 2022 menyebutkan lebih dari 50 juta orang terjebak dalam kerja paksa. Sebagian besar di industri padat karya dan sektor rantai pasokan global. Ironisnya, merek-merek yang kita pakai setiap hari bisa jadi turut berperan dalam sistem eksploitasi ini. Nestle, Apple, dan Amazon berulang kali dikritik atas praktik kerja buruk dan upah tak manusiawi. Namun, kekuatan hukum tak cukup kuat melawan kekuatan modal. Korporasi punya pengacara elit, lobi politik, dan akses tak terbatas untuk mempertahankan bisnisnya, meski di atas penderitaan jutaan orang. Yang kelima, Paradise Papers dan skandal pajak elit.
Kebocoran dokumen Paradise Papers pada tahun 2017 mengungkap bagaimana elit dunia dari Apple hingga Ratu Elizabeth menyimpan kekayaan di surga pajak seperti Bermuda, Panama, dan Kepulauan Cayman. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip keadilan fiskal lenyap di balik firma hukum dan celah hukum internasional. Menurut Tax Justice Network, praktik penghindaran pajak mengakibatkan negara-negara kehilangan hingga 427 miliar US dollar per tahun. Rakyat kecil membayar pajak, sementara mereka yang paling mampu justru mencari cara untuk menghindar. Yang keenam, filantropi atau kendali terselubung. Yayasan amal Bill Gates, Bezos, dan Zuckerberg telah menyumbang miliaran dolar. Namun laporan dari Harvard Kennedy School menyebut bahwa 70% donasi diarahkan ke lembaga yang mereka kontrol sendiri. Hal ini menciptakan semacam pemerintahan bayangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan riset teknologi. Bahkan WHO disebut terlalu tergantung pada dana dari Gates Foundation. Ketika donatur pribadi menentukan arah kebijakan lembaga internasional, apakah itu bisa masih netral atau hanya kedok untuk memperluas kekuasaan? Yang ketujuh, teknologi dan dominasi data. Raksasa digital seperti Google, Meta, dan Amazon tidak hanya menjual produk, tetapi mengumpulkan data pribadi kita. Menurut MIT Technology Review, hanya 1% perusahaan teknologi yang kini mengontrol 90% lalu lintas internet. Dengan algoritma, mereka bisa menentukan tren, membentuk opini, bahkan memprediksi perilaku kita. Kita menjadi produk, bukan pengguna. Dalam dunia digital, penguasa bukan yang punya tanah, tapi yang punya data. Yang kedelapan, kriptokrasi dan pemerintahan bayangan. Jeffrey Winter menyebut kripto-oligarki, sistem di mana pemilik modal berkuasa tanpa jabatan formal. Mereka membentuk hukum, menyusun kebijakan, dan mempengaruhi opini melalui jalur yang tak terkasat mata. Demokrasi menjadi ilusi jika sistemnya dikendalikan oleh elit. Mereka tidak tampil di layar debat publik, tapi hadir di balik peraturan dan kontrak ekonomi. Kekuasaan sejati bekerja diam-diam, namun dampaknya terasa di setiap aspek kehidupan. Yang kesembilan, IMF, Bank Dunia, dan kendali finansial global. IMF dan Bank Dunia diklaim sebagai penyelamat ekonomi. Namun laporan dari Global Financial Integrity membuktikan sebaliknya. Banyak negara justru terjerat utang dengan syarat berat seperti privatisasi dan penghapusan subsidi sosial. Kebijakan pinjaman ini memperlemah kedaulatan negara penerima. Alih-alih merdeka secara ekonomi, mereka jadi tunduk pada aturan main elit donor. Kemiskinan struktural pun terus berlangsung demi menjaga ketertiban sistem yang timpang. Yang ke-10, resistensi dan harapan di tengah gelapnya kekuasaan. Namun tidak semua menyerah pada cengkraman elit. Gerakan seperti Occupy Wall Street, Max Amazon Pie, dan seruan pajak kekayaan menunjukkan bahwa perlawanan sedang tumbuh. Rakyat mulai sadar dan internet jadi senjata utama membuka kedok kekuasaan. UNDP menyebut bahwa transparansi, partisipasi warga, dan pendidikan publik adalah kunci membalik keadaan. Masa depan bisa direbut kembali jika kita bersatu dan terus menyuarakan kebenaran. Dunia tidak akan berubah jika kita hanya diam. Sahabatku semua, jika kita bertanya, siapa penguasa sejati dunia ini? Jawabannya bukan presiden, bukan parlemen, melainkan mereka yang menguasai uang, data, dan informasi. Namun, mengetahui kebenaran bukan akhir, melainkan awal dari perubahan. Saatnya kita tidak diam. Bagikan video ini, buka diskusi, dan jadilah bagian dari gelombang kesadaran baru. Karena masa depan bukan milik 1% orang yang berkuasa, tapi hak semua manusia yang berani melawan. Terima kasih sudah menyimak konten ini. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar.
Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Universitas Kreatif. See you next time.